menjaga kok malah mengotorinya? Yalah, ternyata tujuan motor-motor ini buang ke laut untuk kegiatan penyelamatan terumbu karang, teman. Yang dilakukan komunitas penyelam dan bekerja sama dengan Polda Sulawesi Utara. Dari motor ini, nantinya akan tumbuh karang-karang baru yang akan menjadi rumah bagi ikan-ikan. Susun yang rapih ya, Paman, agar sobat-sobat Otan nyaman tinggal di rumah barunya. Kegiatan penyelamatan terumbu karang ini cukup berhasil, teman. Lihat saja, motor-motor yang sudah ditumbuhi karang telah menghidupkan ekosistem baru. Dengan adanya ekosistem baru, akan ada ikan yang datang, teman. Salah satunya Sobat Otan ini. Warna tubuhnya yang hitam dengan bintik-bintik putih menjadi daya tarik Sobat Otan satu ini. Seiring bertambahnya usia, warna tubuhnya perlahan-lahan akan menjadi abu-abu. Pada malam hari, ikan domino damsel akan terlihat lebih gelap dibandingkan dengan siang hari. Ini menunjukkan bahwa ikan ini mempunyai kemampuan menggelapkan warna mereka. Si domino ini termasuk ikan teritorial dan banyak terlihat di sekitar anemon. Mereka gemar sekali berenang-renang di sekitar dan di dalam anemon. Padahal habitat aslinya di terumbu karang loh, teman. Domino ini beradaptasi dengan anemon dengan cara meniru Nemo yang merupakan penghuni anemon. Nemo pun sepertinya tidak keberatan dengan adanya si domino di sekitarnya. Hal ini dilakukan domino agar dapat bertahan hidup dari predatornya, teman. Oh iya, ada lagi nih Sobat Otan yang hidupnya di anemon. Ikan kardinal merupakan ikan nokturnal, teman, yaitu aktif mencari makan pada malam hari. Makanan utamanya berupa plankton dan ikan kecil. Makanya, si ikan kecil ini hanya dapat tumbuh hingga 8 cm. Pada musim kawin, ikan kardinal jantan akan melakukan gerakan seperti menari dan berenang-renang di sekitar betinanya untuk menarik perhatian. Kalau sudah berhasil, pasti deh akan terus berdua. Teman-teman tahu nggak apa yang ada di dalam mulutnya itu? Betul, itu adalah telur-telurnya. Ikan kardinal jantan melakukan pengeraman di dalam mulutnya, atau yang dikenal juga dengan mouth breather. Selama proses pengeraman ini, sesekali indukan akan membuka mulutnya untuk sirkulasi air dan memberi oksigen untuk telur. Loh. Kok kalian rebutan telurnya sih? Oh, jadi begini, teman. Kardinal yang mengeram saat membuka mulutnya seringkali diserang oleh jantan lainnya. Tujuannya untuk merebut telur-telur untuk dierami, tapi bisa juga untuk dimakan telur tersebut.
membedakan yang sedang mengeram dan tidak memerlukan kejelian, teman. Yang lagi mengeram terlihat mulutnya lebih mengembung dibandingkan yang tidak. Itu, kamu ada kutunya. Kalau sudah kena kutu begitu, kasihan si kardinal ini, teman. Umurnya sudah nggak panjang lagi dan akan ditinggalkan kelompoknya yang takut terinfeksi. Otan sedih. Sabar ya, Sob. Teman, kita semua bisa ikut menjaga kehidupan bawah laut loh. Mudah saja kok, teman. Kita cukup membersihkan karang yang tertutup oleh pasir dengan mengibaskannya. Karena pasir yang menumpuk pada karang akan menghambat pertumbuhannya. Ada lagi nih yang menjadi ancaman pertumbuhan karang, teman. Drupela, yaitu siput yang memakan dan merusak jaringan karang. Siput ini banyak ditemukan pada karang yang rendah, sehingga kita dapat melepaskannya dari karang. Otan kasih tips nih, teman, cara untuk melepaskan Drupela dari karang. Kalian cukup menggunakan kawat besi yang tipis untuk mendorong Drupela tersebut sehingga lepas dari karang. Kalau sudah terlepas, jangan lupa pindahkan Drupelanya ke tempat yang jauh dari karang ya, teman. Pertumbuhan karang merupakan proses yang sangat lama. Pertumbuhannya hanya sekitar 1 cm per tahun. Makanya, jangan rusak karang-karang yang sudah ada ya, teman-teman. Teman-teman di rumah, pada tahun 2015, Indonesia menjadi pemasok sampah plastik di laut terbanyak kedua di dunia loh. Ini artinya masih banyak yang membuang sampah plastik di laut. Tuh, masih ada saja kan sampah-sampah plastiknya. Untuk hari ini, Otan bersama kakak-kakak freediver akan membersihkan sampah-sampah di dalam laut. Ayo Kak, kita kumpulkan sampah-sampah itu. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Otan kasih tahu ya, polusi laut akan menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa pada kehidupan laut. Selain mengotori lautan, sampah plastik juga dapat termakan dan meracuni hewan-hewan laut. Kasian kan sobat-sobat Otan di lautan kalau sampai kena racun karena sampah-sampah itu. Kayak di Bunaken ini nih, teman. Kalau kalian kesini, Otan jamin pasti bakalan ketemu penyu. Disinilah surganya penyu, teman. Yuhu, Otan, lihat sepasang tungkai depanku yang serupa kaki pendayung kan? Ini yang membuatku jago berenang dan pastinya menyelam loh. Walaupun seumur hidupku berkelana di laut, tetapi sesekali aku pun harus naik ke permukaan air untuk mengambil nafas. Karena aku bernafas dengan paru-paru. Nanti setelah mendapatkan udara baru, aku pun kembali menyelam lagi.
di alam, teman. Makanya, banyak penyelam mencari aku untuk mendekat dan melihat aktivitas yang kulakukan. Nah, ada juga yang suka menempel di tubuhku. Ia adalah ikan remora. Dia salah satu ikan yang sangat setia menemaniku kemanapun aku pergi. Saking setianya, aku merasa terganggu karena ikan remora ini hanya menumpang mencari makan dari sisa-sisa makananku. Terkadang aku pun merasa risih. Mau mengusirnya pun tak bisa karena kakiku tak sampai. Ubur-ubur adalah salah satu makananku. Tetapi karena banyak sampah-sampah plastik di laut, aku sering merasa bingung membedakan antara plastik dengan ubur-ubur. Terkadang yang termakan olehku malah plastik. Plastik ini dapat menyumbat perutku yang berujung pada kematianku. Jadi polusi plastik inilah yang membuat tingkat kematian aku dan penyu-penyu lain meningkat, teman. Kasian kamu, Sob. Otan sedih mendengarnya. Paman penyelam, apa itu? Senar pancing. Kok bisa ada di belakang si penyu sih? Jangan-jangan si penyu ini nggak sengaja makan senarnya ya? Aduh. Cepat paman, ditolong. Cabut saja itu senarnya. Pelan-pelan ya paman. Jangan sampai si penyu kesakitan. Ya ampun, panjang juga itu senarnya. Tuh kan benar, si penyu makan senarnya. Teman-teman ayo dong, jangan buang sampah lagi ke laut. Kalian sedih juga kan melihat senar itu sampai tersangkut di anus si penyu? Terima kasih ya Paman sudah menolong Sobat Otan. Teman, masih ada lagi nih faktor yang bisa merusak alam. Kali ini, hewan laut yang mempunyai racun sebagai kekuatannya. Kakak-kakak freediver sudah siap membantu Otan untuk membersihkannya. Ayo kak, kita mulai beraksi. Jadi yang bisa merusak alam bukan cuma oknum manusia saja. Tapi hewan laut pun ada yang jadi biang keladinya. Mana nih ya? Sembunyi di mana kau, wahai perusak karang laut? Otan dan kakak-kakak freedive harus lebih teliti lagi nih. Nah, itu dia. Ayo segera diangkat dari terumbu karang. Bentuk tubuhnya seram banget ya teman. Kayak alien. Hi. Oh iya, dia ini si bintang laut berduri atau dikenal juga dengan Crown of Thorns. Teman, meski kerusakan
Kerusakan yang gak separah dan secepat yang dibuat oleh manusia, cuma binatang laut ini juga cukup meresahkan para pecinta laut. Kenapa coba? Karena si berduri ini bisa merusak dan mematikan ekosistem terumbu karang yang ada di lautan. Makanan utama bintang laut ini adalah terumbu karang, terutama yang berjenis Acropora. Lalu, dia akan menghisap semua nutrisi sampai karang tersebut mati. Menurut penelitian, satu ekor bintang laut berduri bisa menghabiskan areal terumbu karang seluas 2 meter persegi dalam sehari. Bayangkan jika ada ratusan hewan ini, bisa-bisa dalam setahun terumbu karang tempat tinggal sobat-sobat otan bisa punah dong. Mengerikan sekali ya. Gawatnya lagi, bintang laut berduri adalah hewan yang paling mudah berkembang biak. Bahkan dari potongan tubuhnya saja bisa tumbuh menjadi bintang laut yang baru. Benar-benar menyusahkan deh kamu. Bukan cuma itu loh, bintang laut ini juga memiliki racun berbahaya pada duri-durinya ini. Jika tersengat, dapat menyebabkan rasa sakit yang lama dan pendarahan terus-menerus akibat efek racun hemolitik saponin pada duri tersebut. Makanya, kakak-kakak menggunakan lipatan bambu untuk mengangkat si berduri ini. Ayo, diambil semua bintang laut berduri itu, Kak. Biar rumah sobat otan ini tetap lestari. Setelah diambil, bintang laut harus segera dimatikan agar tidak bisa berkembang biak lagi, teman. Salah satu caranya adalah dengan membakar atau menguburnya di dalam pasir seperti ini. Dengan begitu, dijamin si berduri ini tidak akan hidup lagi dan terumbu karang tetap terjaga. Tapi semua usaha ini akan percuma kalau kalian tetap merusak tempat tinggal hewan laut ini. Untuk itu, mari kita rawat dan lestarikannya bersama-sama ya. Setuju kan semua? Jika ekosistem berjalan, pasti akan terbentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Karang-karang akan mengundang ikan-ikan kecil berdatangan. Lalu, ikan-ikan kecil menjadi santapan ikan-ikan besar yang merupakan predatornya. Dan ikan-ikan besar ini nantinya akan menjadi konsumsi untuk manusia. Makanya, tetap jaga lingkungan dan alam kita ya teman-teman, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dadah!